Selamat pagi Bu Endang dan teman-teman, saya Fidila Rahayu akan mempresentasikan makalah saya tentang transfer pricing yang dilakukan oleh perusahaan Toyota. Ada 4 sektor industri di Indonesia yang rawan terjadinya transfer pricing, yaitu pertambangan, perkebunan, elektronik, dan otomotif. Salah satunya adalah Toyota. Toyota mencoba untuk membongkar transfer pricing, yaitu pertarungan negara melawan perusahaan multinasional. Di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta merupakan salah satu pelabuhan khusus keluar masuknya kendaraan untuk ekspor impor. Pada tahun 2014, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia mengumumkan bahwa kinerja ekspor mobil utuh dan atau completely built up mendapatkan rekor, yakni jumlah ekspornya lebih dari 118.000 unit. Jumlah tersebut setara dengan 70% total ekspor kendaraan dari Indonesia tahun lalu. Jika ditambahkan dengan produk yang terurai atau complete knockdown dan komponen kendaraan, maka nilai ekspor pabrik mobil mencapai 95% yang sahamnya dikuasai oleh Toyota Motor Corporation Jepang. Tetapi rekor tersebut terdapat suatu kejanggalan yang ditemukan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Mereka mencurigai bahwa Toyota memanfaatkan kegiatan transaksi antar perusahaan terafiliasi di dalam negeri dan luar negeri untuk menghindari pembayaran pajak. Toyota mencoba melakukan pemindahan beban keuntungan berlebih dari satu negara ke negara yang lain yang menerapkan tarif pajak lebih murah. Pemindahan pajak tersebut dilakukan dengan cara memanipulasi harga secara tidak wajar. Pada 2004, Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan secara simultan terhadap surat pemberitahuan pajak tahunan. Pemeriksaan tersebut dilakukan karena Toyota merasa bahwa mereka kelebihan membayar pajak pada tahun 2004, 2007, dan 2008 dan meminta negara untuk mengembalikannya. Hasil pemeriksaan didapatkan bahwa laba bruto Toyota anjlok lebih dari 30% pada tahun 2004. Rasio gross margin atau pertimbangan antara laba kotor dengan tingkat penjualan juga menyusut dari sebelumnya. Alasan dari merosotnya nilai tersebut adalah karena Toyota melakukan restrukturisasi, yang sebelumnya semua lini bisnis, produksi, dan distribusi dilakukan di bawah satu bendera, yaitu PT Toyota Astra Motor. Dengan pemilik sahamnya ada dua, yaitu PT Astra International Tbk sebesar 51% dan Toyota Motor Corporation Jepang sebanyak 49%. Lalu diubah pada pertengahan 2003. Astra menjual sahamnya di Toyota Astra Motor kepada Toyota Motor Corporation Jepang. Alasannya karena Astra memiliki keuntungan jatuh tempo yang tidak bisa ditanggung lagi. Dengan kini, Toyota Jepang menguasai aset mencapai 95% dari Toyota Astra Motor. Tetapi perusahaan tersebut mengganti namanya menjadi Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Kegiatan ekspor yang dilakukan Toyota adalah PT Toyota Manufacturing Indonesia mengirimkan produknya ke PT Toyota Motor Asia Pasifik yang terletak di Singapura, lalu PT Toyota Motor Philippines Corporation yang terletak di Filipina, dan PT Toyota Motor Thailand yang terletak di Thailand. Tetapi untuk ekspor barang ke Filipina dan Thailand, PT Toyota Manufacturing Indonesia menggunakan atas nama PT Toyota Motor Asia Pasifik. Kegiatan skema jual beli tersebut dianggap lazim dalam perdagangan internasional, apalagi dari korporasi perusahaan multinasional yang sama. Tetapi hal ini menjadi permasalahan munculnya transfer pricing di bidang perpajakan karena tidak didasarkan pada prinsip kewajaran atau harga yang wajar dan kelaziman usaha serta digunakan untuk melakukan penghindaran pajak. Akibat restrukturisasi pada tahun 2004, laba gabungan kedua perusahaan Toyota tersebut menjadi anjlok, yang akhirnya membuat setoran pajak Toyota ikut berkurang.
Sebelumnya, Toyota bisa membayar pajak hingga setengah triliun rupiah, tetapi setelah restrukturisasi tersebut, pada tahun 2004, Toyota hanya membayar pajak sebesar 168 miliar. Tapi disinilah kejanggalannya. Jika laba yang didapatkan turun sehingga membayar pajak tahunan menurun, tetapi omset dan penjualan yang dimiliki oleh Toyota mengalami kenaikan hingga 40%. Yang dipertanyakan adalah kemana keuntungan Toyota tersebut. Setelah pemeriksaan dilakukan pada struktur harga penjualan dan biaya Toyota, ternyata disinilah mulai terlihatnya transfer pricing yang dilakukan oleh Toyota. Toyota diduga melakukan permainan pada harga transaksi dengan pihak afiliasi dan menambah beban biaya lewat pembayaran royalti secara tidak wajar. Pada dokumen persidangan sengketa, ditemukan bahwa Toyota menjual mobil-mobilnya dengan harga yang tidak wajar. Dilihat dari laporan pajak pada tahun 2007, Toyota mengekspor produknya ke Singapura sebanyak 17.181 unit Fortuner. Pada laporan pajak tahunan ditemukan bahwa harga pokok penjualan Fortuner tersebut tiap unitnya sebesar 161 juta per unit. Tetapi Toyota menjual produk Fortuner tersebut dengan harga yang lebih murah, 3,49% dari harga pokoknya. Artinya, Toyota menjual produknya dengan harga yang rugi ke Singapura. Ada penjualan yang ditemukan serupa juga. Pada penjualan mobil Innova diesel dan Innova bensin, tiap unitnya dijual 1,73% sampai 5,14% lebih murah dari ongkos produksi per unitnya. Sedangkan untuk mobil Rush dan Terios, Toyota menjual dengan mendapatkan untung tetapi sedikit, sekitar 1,15% sampai 2,69% dari ongkos produksi per unitnya. Tetapi, Toyota menjual ke dalam negeri dengan produk yang sama, Toyota mendapatkan nilai keuntungan bruto sebesar 3,43% sampai 7,67%. Itu menjadi perbedaan yang sangat mencolok dari penjualan Toyota. Tetapi temuan tersebut belum cukup untuk dijadikan alasan bahwa Toyota melakukan transfer pricing. Direktorat Jenderal Pajak memiliki aturan penanganan transaksi hubungan istimewa sehingga otoritas pajak memiliki hak untuk mengecek kewajaran harga penjualan suatu perusahaan dengan membandingkan harga tersebut dengan harga penjualan kepada perusahaan sejenis di luar negeri. Aturan tersebut digunakan pada saat terjadinya kecurigaan atas transfer pricing guideline yang disusun oleh Organization for Economic Cooperation and Development. Otoritas pajak juga memeriksa nilai jual wajar dari transaksi Toyota Manufacturing Motor Asia Pasifik di Singapura dengan menggunakan metode Comparable Uncontrolled Pricing. Otoritas pajak berhasil menemukan kisaran gross margin dari transaksi tersebut berada di bawah kisaran wajar, sehingga dapat disimpulkan bahwa Toyota Motor Manufacturing Indonesia melakukan transfer pricing yang bertujuan untuk menurunkan beban pajak dan menghindari pajak. Kebijakan mencegah dan menanggulangi transfer pricing kepada Toyota. Terdapat aturan yang merujuk pada transfer pricing guideline yang disusun oleh Organization for Economic Cooperation and Development dengan menggunakan Advanced Pricing Agreement atau APA dan Mutual Agreement Procedure MAP. Terdapat ketentuan pada pasal 18 ayat 3A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana setelah beberapa kali diubah tentang kesepakatan transfer pricing, maka Direktorat Jenderal Pajak menetapkan peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER 69 PJ 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang kesepakatan transfer pricing atau Advanced Pricing Agreement APA. Walaupun penerapan APA memberikan manfaat dengan banyak, wajib pajak dan Ditjen Pajak juga perlu mempertimbangkan potensi kerugian yang mungkin saja timbul dalam pelaksanaannya. Potensi kerugiannya itu
ada 3. Yang pertama, pengorbanan waktu dan biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan APA. Program APA tidak dapat diterapkan kepada semua wajib pajak multinasional karena proses negosiasi yang cukup menyita waktu dan biaya. Wajib pajak harus mengungkapkan informasi yang mungkin merupakan rahasia perusahaan kepada otoritas pajak. Lalu, pajak membutuhkan berbagai informasi yang berhubungan dengan transaksi yang dilakukan. Informasi tersebut umum bersifat rahasia bagi perusahaan yang cenderung ditutup-tutupi oleh wajib pajak karena dikhawatirkan data tersebut dapat digunakan Ditjen Pajak dalam rangka pemeriksaan. Agar APA dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka dalam pelaksanaannya masing-masing pihak yaitu wajib pajak dan Ditjen Pajak harus melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Walaupun tanggung jawab pajak dalam pelaksanaan APA adalah konsisten dengan tujuan awal pelaksanaannya, APA memberikan bukti-bukti dan informasi yang dapat dipercaya dan melaksanakan ketentuan yang dimuat dalam perjanjian APA. Dari artikel tersebut dapat disimpulkan bahwa melakukan transfer pricing yang dilakukan oleh perusahaan dapat mengurangi atau mengalokasikan beban pajak kepada perusahaan di negara lain dengan tarif pajak yang lebih murah, sehingga perusahaan membayar pajak tahunan dengan lebih sedikit. Seperti pada kasus transfer pricing pada Toyota Indonesia seharusnya mendapatkan keuntungan dari penerimaan sumber dana dari pajak penghasilan masuknya perusahaan MNC yang melakukan FDI, jadi tidak melaksanakannya dengan maksimal. Kegiatan transfer pricing Toyota Indonesia malah membuat pajak penghasilan Toyota menjadi menurun. Restrukturisasi model yang dilakukan Toyota Jepang menyebabkan jumlah royalti yang disetorkan dapat diatur untuk meningkatkan penghasilan perusahaan di Jepang, dan Toyota Indonesia mendapatkan penurunan terhadap pajak tahunan di Indonesia. Adanya restrukturisasi organisasi seharusnya dapat meningkatkan pendapatan penjualan, akan tetapi malah mendapatkan peningkatan beban royalti yang membuat beban pajak menjadi turun. Transfer pricing yang dilakukan TMMIN yaitu dengan menjual produknya ke Toyota Singapura lalu diekspor lagi ke negara lain karena Singapura memiliki pungutan pajak yang lebih kecil. Tetapi TMMIN menjual mobil dengan harga yang lebih rendah dari harga wajar sehingga pajak penghasilan didapatkan menjadi lebih kecil. Tujuannya memberikan harga yang lebih rendah agar beban pajak yang muncul akan kecil tetapi pajak penghasilan yang didapatkan kecil. Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak melakukan beberapa tindakan untuk dapat meminimalkan risiko kehilangan penerimaan negara akibat transfer pricing. Yang pertama, membuat sumber daya manusia yang ahli dalam bidang transfer pricing. Yang kedua, memperkuat institusi yang khusus mengurusi tentang transfer pricing. Yang ketiga, meningkatkan kualitas dan kuantitas database serta accessibility terhadap database tersebut. Yang keempat, menerapkan Advanced Pricing Agreement (APA) dengan wajib pajak maupun dengan negara lain. Yang terakhir, menerapkan Mutual Agreement Procedure atau MAP dengan negara lain dengan lebih intensif. Dengan menerapkan hal tersebut, diharapkan pemerintah memiliki dasar untuk menentukan transfer pricing yang wajar dan potensi penerimaan negara yang hilang akibat transfer pricing dapat diminimalkan meskipun tidak mungkin bisa hilang sepenuhnya. Sekian dari presentasi dari saya. Terima kasih.